Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ramdhani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses meningkatnya kegiatan produksi barang dan jasa pada kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan dalam jangka panjang. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, yaitu dalam pembangunan ekonomi sudah pasti diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan di dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu diiringi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara menghitung pendapatan nasional real yang berasal dari produk nasional bruto. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori pertumbuhan mazhab historis. Teori ini dikemukakan oleh 4 tokoh. Yang pertama itu oleh Werner Sombart, yang kedua oleh Friedrich List, yang ketiga oleh Karl Bacher, yang keempat oleh W.W. Rostow. Teori yang kedua yaitu teori klasik. Teori klasik itu dikemukakan oleh 2 tokoh, itu oleh Adam Smith dan oleh David Ricardo. Teori menurut Adam Smith yaitu perekonomian bebas dengan mekanisme pasar dapat menciptakan ekonomi yang efisien. Ada 2 faktor yang mempengaruhi teori ini. Yang pertama pertumbuhan output total, yaitu dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, dan persediaan modal. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang menentukan pasar cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori pertumbuhan klasik menurut David Ricardo. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak akan mengalami stationary state atau keadaan ketika tidak ada pertumbuhan sama sekali. Teori ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, dan yang tersedia itu hanya tanah. Yang kedua, perubahan tenaga kerja dengan tingkat upah minimum. Yang ketiga, pembentukan modal yang terjadi apabila pengusaha mendapatkan laba yang tinggi. Yang keempat, terus meningkatnya teknologi. Yang kelima, peranan sektor pertanian lebih dominan. Teori yang terakhir yaitu teori neoklasik. Sudut pandang teori neoklasik dapat dilihat dari segi penawaran. Nah, dalam teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Ya, sekarang kita berlanjut ke submateri pembangunan ekonomi ya. Pengertian pembangunan ekonomi yaitu suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat. Itu sifat yang pertama, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Nah, artinya pembangunan merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Sebagai contoh, manusia apabila lahir tentunya tidak langsung menjadi dewasa, tetapi melewati proses-proses yang panjang untuk menjadi manusia yang dewasa. Oke, sekarang kita berlanjut ke submateri pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi yaitu suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat ya. Sifat yang pertama itu pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Artinya pembangunan merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, sebagai contoh, manusia apabila lahir ya tentunya tidak langsung menjadi dewasa ya. Manusia itu harus melewati proses-proses tertentu untuk menjadi manusia dewasa ya. Itu sifat yang kedua, pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha.
untuk meningkatkan tingkat pendapatan per kapita. Artinya pembangunan sebagai suatu usaha ya. Pembangunan merupakan tindakan yang aktif yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita ini harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Artinya, perekonomian suatu negara dapat dikatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjangnya terus meningkat. Tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ketiga, meningkatkan nilai budaya dan martabat bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, persediaan modal, teknologi, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor yang kedua, faktor ekonomi meliputi stabilitas dan keamanan negara, pelayanan birokrasi, dan kondisi sosial masyarakat. Permasalahan pembangunan ekonomi yang pertama, pengangguran, yaitu di mana seseorang sudah tergolong dalam angkatan kerja namun tidak berhasil mendapatkan lapangan kerja. Yang kedua, perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa produksi masyarakat meningkat. Berarti perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa masyarakat berarti perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Bertambahnya perekonomian, perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya kegiatan produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi kemakmuran. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan yang kedua pembangunan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Yang ketiga, inflasi, yaitu suatu proses harga-harga yang meningkat dalam suatu perekonomian. Yang keempat, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, yaitu mana perekonomian suatu negara tidak selalu meningkat secara teratur dari periode ke periode lainnya. Dan yang terakhir yaitu ketidakstabilan dalam neraca pembayaran. 6. Indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan per kapita dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, terjadinya perubahan sosial dan perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya, kebijakan dan strategi pembangunan. Pengertian kebijakan yaitu suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi yaitu langkah-langkah untuk mencapai visi misi. Macam-macam strategi pembangunan yang ada di Indonesia. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi pemerataan dan pembangunan. Yang ketiga, strategi ketergantungan. Yang keempat, strategi berwawasan ruang. Yang kelima, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, tenaga ahli. Yang keempat, teknologi. Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan koridor pembangunan ekonomi dengan cara membuat pusat-pusat perekonomian di setiap pulau-pulau. Yang kedua, mengembangkan atau memperkuat
hubungan nasional. Yang ketiga, mempercepat kapasibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Dampak pembangunan ekonomi tentunya ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya satu, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kegiatan perekonomian semakin lancar. Dampak negatif pembangunan ekonomi, yang pertama, industrialisasi semakin meningkat sedangkan lahan pertanian semakin berkurang. Yang kedua, apabila pembangunan ekonomi tidak terencana dengan baik ataupun tidak terstruktur, maka bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.